Bab 2780. Tuan Busnadi, ini masalahnya. Anda baru saja mengambil alih perusahaan ini dan mungkin tidak tahu banyak tentangnya. Jika Anda ingin mengubahnya menjadi cabang grup Bio Farma, Anda memerlukan waktu yang cukup lama. Keduanya adalah individu yang berbakat dan cakap. Jika Anda tidak keberatan, aku bisa mengatur agar mereka membantu mengatur segala hal terkait agar cabang Anda bisa berdiri berjalan secepatnya. Jelas, Hugo. Jadi begitu, Iwan tersadar. Sekarang dia mencapai kesepakatan dengan keluarga Morrison. Prioritasnya adalah mendirikan cabang dan memproduksi pil alkimia sesegera mungkin. Namun kebutuhan untuk pil alkimia tinggi dan ini akan membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Dia hanya satu orang dan mungkin tidak bisa mengatur cabang atau mengubah perusahaan farmasi menjadi cabang untuk grup Bio Farma. Hugo cukup perhatian untuk mempertimbangkan perjuangannya dan bahkan mengatur dua orang berbakat untuk mengelola cabang baru. Ini bekerja dengan sempurna untuk Iwan dan dia tidak bisa meminta lebih. Selain itu, ia juga merekrut Pramuniaga Harley sebagai wakil presiden. Dengan mereka bertiga mengelola cabang, dia bisa fokus memproduksi pil alkimia sebagai persiapan penjualan. Tuan Morrison, terima kasih, kata Iwan sambil tersenyum. Tiba-tiba Iwan teringat sesuatu. Tuan Morrison, ada hal lain yang saya perlukan, katanya ragu-ragu. Apa itu? Hugo bertanya. Saya memiliki dua perusahaan atas nama saya. Satu adalah grup Bio Farma dan satu lagi bernama Mustika Ratu Group. Itu adalah perusahaan kosmetik. Saya datang tidak hanya untuk mendirikan cabang untuk grup Bio Farma, tetapi juga satu untuk Mustika Ratu Group. Jika memungkinkan, saya membutuhkan keluarga Morrison membantu untuk mengakuisisi perusahaan kosmetik juga, kata Iwan. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki koneksi di wilayah barat dan akan sangat sulit untuk mengakuisisi perusahaan kosmetik. Namun hal berbeda akan terjadi pada keluarga Morrison. Sebagai pemimpin dari semua keluarga di wilayah barat, keluarga Morrison memiliki jaringan yang luas di wilayah barat dan mereka dapat dengan mudah memperoleh perusahaan kosmetik. Ini akan sangat menyelamatkannya dari masalah. Tentu saja tidak masalah, Hugo langsung menyetujuinya. Permintaan Iwan sederhana dan tidak ada alasan dia harus menolak. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Jika keluarga Morrison menyelesaikan ini, aku akan menambah porsi keuntungan untuk keluarga Morrison. Mari kita jadikan 25%. Bab 2781. Apa, Tuan Busnadi? Apakah Anda serius? Apakah Anda bersedia menambah porsinya 25%? Hugo merasa sangat gembira. Meski hanya kenaikan sebesar 5%, itu merupakan keberuntungan besar jika datang dari perusahaan yang sangat menguntungkan seperti grup Bio Farma. Ini setidaknya akan menjamin ratusan miliar keluarga Morrison setiap tahun atau bahkan lebih. Caleb dan para tetua enggan bekerja sama dengan grup Bio Farma sebelumnya karena ingin mendapatkan keuntungan lebih. Setelah semua trik yang mereka mainkan, mereka pun gagal dan hampir membuat mereka kehilangan kesempatan untuk bermitra dengan grup Bio Farma. Namun Iwan kini bersedia meningkatkan porsinya menjadi 25% dan ini mengejutkan Hugo. Seketika Hugo terkejut sekaligus bahagia. Tentu saja aku serius, Iwan mengangguk. Keuntungan adalah motivator yang hebat bagi siapapun. Dia tahu bahwa pembagian keuntungan yang dia tawarkan cukup rendah dan keluarga Morrison ingin mendapatkan keuntungan lagi. Ini normal dan dia bisa berempati. Namun sebuah garis harus ditarik. Pada awal negosiasi, Iwan bermaksud menaikkan porsi keluarga Morrison menjadi 30%. Sayangnya keluarga Morrison terlalu sombong dan Jaden bahkan menuntut pembagian yang merata.
Hal ini membuat Iwan marah dan karena frustasi, Iwan menetapkan porsi untuk keluarga Morrison menjadi 20%. Namun mereka semua telah mencapai kesepakatan. Selain itu, Hugo mengakuisisi sebuah perusahaan farmasi dan mengatur 2 orang yang cakap untuk membantu mengelola cabang tersebut. Selama keluarga Morrison bersedia mengakuisisi perusahaan kosmetik lain dan menyelesaikan masalahnya dengan mendirikan cabang Mustika Ratu Group, Iwan bersedia untuk menambahkan porsinya menjadi 25%. Tentu Tuan Busnadi, saya akan berterima kasih atas nama keluarga Morrison, Hugo berkata sambil tersenyum. Meskipun ada syarat dalam usulan Iwan, itu adalah permintaan sederhana. Mengingat kekuatan keluarga Morrison, mereka dapat dengan mudah untuk mengakuisisi perusahaan kosmetik untuk Iwan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Iwan secara praktis memberi mereka tambahan 5% secara gratis, dan Hugo merasa sangat gembira. Tuan Morrison, kalau begitu sudah beres, saya menantikan kabar baik dari Anda, Iwan tersenyum. Saat dia hendak melanjutkan, teleponnya tiba-tiba berdering dan dia mengeluarkannya dan mengetahui bahwa itu adalah telepon dari Jensen. Jensen menelpon untuk mengundangnya ke rumah keluarga Douglas. Setelah berpikir sejenak, Iwan lalu menjawab panggilan itu. Bab 2782. Setelah panggilan tersambung, Iwan sempat berbincang singkat dengan Jensen. Dia sudah berjanji untuk mengunjungi rumah keluarga Douglas dan mengatur waktu kunjungannya pada siang hari. Namun Rainy menyeretnya berkeliling sepanjang pagi dan waktu yang dia habiskan bersama Hugo memakan cukup banyak waktu. Jadi Iwan tidak bisa pergi ke rumah keluarga Douglas. Jensen telah menunggu lama sekali dan Iwan tidak terlihat. Jadi Jensen memutuskan untuk menelpon dan memeriksa Iwan. Iwan telah setuju untuk berkunjung karena dia lebih suka bekerja sama dengan keluarga Douglas pada saat itu dan ingin berdiskusi dengan ketua Douglas secara pribadi. Situasi tiba-tiba berubah dan karena dia sudah mencapai kesepakatan dengan keluarga Morrison, tidak ada alasan baginya untuk mengunjungi ke rumah keluarga Douglas. Tetap saja keluarga Douglas cukup tulus dan Iwan sudah membuat janji. Jadi itu tidak sopan baginya untuk berubah pikiran dan tidak mengunjungi mereka. Dengan pemikiran tersebut, Iwan memutuskan untuk mengunjungi keluarga Douglas dan memberitahu mereka tentang perjanjiannya dengan keluarga Morrison. Setidaknya ini lebih baik daripada dia mengingkari janjinya. Begitu Iwan menutup telepon, Rainy pun bertanya, "Iwan, apakah itu telepon dari Tuan Douglas?" Rainy tahu bahwa Iwan diundang ke rumah keluarga Douglas, jadi Rainy dapat menyimpulkan bahwa itu adalah sebuah panggilan dari Jensen. Untungnya Hugo dapat mencapai kesepakatan dengan Iwan sebelum keluarga Douglas dan mereka terlambat 1 langkah. Bahkan jika Iwan menuju ke rumah keluarga Douglas, itu tidak akan mempengaruhi keluarga Morrison. Baik Rainy maupun Hugo merasa lega. "Tuan Morrison, tolong tangani urusan selanjutnya. Saya harus pergi sekarang," kata Iwan. Iwan sudah menandatangani kontraknya. Dokumen selanjutnya cukup rumit karena Iwan harus mengajukan dokumen ke departemen masing-masing. Iwan sedang buru-buru menuju ke rumah keluarga Douglas, jadi Iwan tidak punya waktu untuk itu. Karenanya Iwan hanya bisa menyerahkan semuanya kepada Hugo. "Tentu tidak masalah Tuan Busnadi, silakan sisanya padaku," kata Hugo. Dengan itu Iwan mengucapkan selamat tinggal pada Hugo dan Rainy sebelum berangkat ke rumah keluarga Douglas. Sementara itu di rumah keluarga Douglas, tempat tinggal garis keturunan pertama, semua keluarga Douglas berkumpul di aula. Selain ketua Douglas dan Jensen, orang tua Jensen juga hadir bersama seorang wanita muda yang cantik. Itu tidak lain adalah adik perempuan Jensen, yaitu Gendis Douglas. Gendis adalah seorang wanita cantik berusia awal 20-an. Dia memiliki sosok yang luar biasa dan memiliki aura yang menyegarkan. Dari segi kecantikan, Rainy sedikit lebih cantik darinya. Gendis adalah satu lagi kecantikan langka yang bisa dibandingkan dengan Aurel. Ketua Douglas mengumpulkan setiap anggota garis keturunan pertama untuk menerima Iwan. Ini adalah bentuk keramah tamahan tertinggi yang dapat mereka atur, yang menunjukkan betapa Ketua Douglas sangat menghargai Iwan.
Selain itu, dia juga menyiapkan olesan mewah untuk Iwan. Semua hidangan diletakkan di tengah aula. Namun karena Iwan belum datang, mereka semua menunggu di samping dan tidak ada yang duduk di samping meja saat ini. Bab 2783. Kakek, orang yang bernama Iwan ini tidak sopan sekali. Dia telah berjanji akan datang pada siang hari dan sekarang sudah lewat tengah hari. Namun dia tidak terlihat. Gendis semakin tidak sabar. Sebagai putri sulung dari keluarga Dakles, Gendis memiliki status tinggi dan kecantikan yang mempesona, yang berarti Gendis memiliki banyak pengejar. Selalu orang lain yang menunggunya dan menjilatnya. Jadi Gendis tidak pernah menunggu orang lain. Namun dia sekarang sedang menunggu seorang pria aneh bersama ketua Dakles dan yang lainnya. Karena itu Gendis cukup merasa kesal. Gendis, bersabarlah, saya sudah menelpon Tuan Busnadi dan dia akan datang sekarang. Dia akan segera tiba di sini, kata Jensen. Dia baru berangkat sekarang? Apa yang baru saja dia lakukan? Gendis semakin marah. Dia membenci pria yang tidak bisa menepati janji mereka dan karena Iwan tidak tepat waktu, kesan pertamanya terhadap Iwan sangat buruk. Jika ketua Dakles dan Jensen tidak terlalu menghargai Iwan, Gendis pasti sudah lama pergi daripada menunggu saat seperti itu, dasar pria kasar. Mungkin Tuan Busnadi sedang terjebak sesuatu, tuh kata Jensen. Dia menelpon Iwan tadi dan Iwan hanya menyebutkan bahwa dia sedang dalam perjalanan. Tidak ada sepatah kata pun yang disebutkan tentang dia mencapai kesepakatan dengan keluarga Morrison. Dia tidak tahu kenapa Iwan terlambat. Tetapi berdasarkan apa yang dia ketahui tentang Iwan, Iwan bukanlah orang yang sombong atau kasar. Oleh karena itu, Jensen berasumsi bahwa Iwan kemungkinan besar sedang terjebak dalam sesuatu. Siapa yang tahu, dia mungkin berusaha keras untuk mendapatkannya karena dia tahu bahwa kita menginginkan sesuatu darinya. Dia sedang berusaha menjalankan wewenangnya di sini. Gendis berkata dengan marah. Gendis sudah mendengar kabar dari ketua Dakles dan Jensen bahwa keluarga Dakles ingin bekerja sama dengan Iwan dan Iwan adalah ketua grup Bio Farma. Iwan terlambat menghadiri pertemuannya dengan keluarga Dakles dan dia berasumsi bahwa dia berusaha memanipulasi keluarga Dakles secara emosional sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak dari kesepakatan itu. Ada banyak bisnis yang licik dan dia berasumsi bahwa Iwan adalah salah satunya. Orang yang tercela, dia tidak bisa memikirkan alasan lain mengapa dia terlambat. Gendis cukup dengan omong kosongmu. Tuan Busnadi adalah pria yang berakal sehat. Mengingat usianya, dia sangat berbakat dan tidak mungkin menjadi tipe orang yang kamu bayangkan. Ketua Dakles menegur. Gendis ingin membantah tetapi tidak berani menantang ketua Dakles. Dia hanya bisa mengelan kata-katanya tetapi tetap saja merasa kesal. Jelas kesal karena ketua Dakles memuji Iwan. Dia tidak tahu banyak tentangnya dan hanya mendengar dari Jensen bahwa Iwan adalah ketua sebuah perusahaan farmasi. Dia tidak tahu bagaimana caranya pil alkimia Iwan yang kuat. Dia juga tidak menyadari bahwa Iwan sudah ada di tahap yang lunak meskipun usianya masih muda, membuatnya jauh lebih kuat daripada orang-orang seperti Hugo dan Felton. Jika dia mengetahui semua ini, dia akan mengerti mengapa ketua keluarga Dakles sangat memuji Iwan.